Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai anatomi kelenjar endokrin. Disimak baik-baik ya. Sebelumnya saya akan membacakan ulang anggota dari kelompok kami, yaitu ada Hairunisa Febile Utami, Syifa Askiani, Cahaya Bunga, Deswita Budi Maharani, Sofiatul Umayah, Nadia Maulidia, dan Sabrina Azhar. Berikut adalah poin-poin materi. Yang pertama adalah pengertian kelenjar endokrin, yang kedua letak kelenjar endokrin, yang ketiga jenis atau macam kelenjar endokrin, yang keempat penyakit atau gangguan kelenjar endokrin, yang kelima hormon kelenjar endokrin, dan yang keenam fungsi kelenjar endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau ductless yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk memengaruhi organ-organ lain. Hormon bertindak sebagai pembawa pesan dan dibawa oleh aliran darah ke berbagai sel dalam tubuh, yang selanjutnya akan menerjemahkan pesan tersebut menjadi suatu tindakan. Organ kelenjar endokrin. Organ endokrin antara lain hipofisis cerebri yang melekat di bagian dasar hipotalamus, glandula tiroid di bawah laring, glandula paratiroid di belakang tiroid, timus di bagian posterior toraks di atas jantung, pankreas di bawah lambung, adrenal di kutub atas ginjal, ovarium di bawah perut, testis di buah zakar dalam skrotum. Selanjutnya ada jenis-jenis kelenjar endokrin, yaitu ada hipofisis atau pituitari, lalu tiroid atau kelenjar gondok, paratiroid kelenjar anak gondok, adrenal, suprarenalis atau kelenjar anak ginjal, pankreas, pulau-pulau Langerhans, gonad, kelenjar kelamin, timus kacangan. Gangguan dan penyakit kelenjar endokrin. Gangguan sistem endokrin adalah kondisi yang terjadi jika beberapa kelenjar tersebut mengalami masalah. Akibatnya, seluruh fungsi dan sistem dalam tubuh akan mengalami perubahan yang berdampak pada munculnya gangguan kesehatan tertentu. Penyakit endokrin yang terjadi ketika kelenjar memproduksi terlalu banyak atau terlalu sedikit hormon endokrin. Kondisi ini disebut ketidakseimbangan hormon. Penyakit endokrin karena perkembangan lesi dalam sistem endokrin yang bisa saja mempengaruhi kadar hormon. Hormon kelenjar endokrin. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon triiodothyronin dan tiroksin dan kalsitonin. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratiroid. Pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Kelenjar adrenal terbagi atas dua bagian, yaitu medula yang menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin, sedangkan bagian korteks menghasilkan hormon glukokortikoid dan mineral kortikoid. Gonad terbagi atas testes yang menghasilkan hormon androgen, sedangkan ovari akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kelenjar pineal menghasilkan hormon melatonin. Fungsi kelenjar endokrin. Secara umum, sistem endokrin bertanggung jawab untuk mengatur berbagai fungsi tubuh melalui pelepasan hormon seperti metabolisme, tumbuh kembang, fungsi dan reproduksi seksual, tekanan darah, nafsu makan, dan siklus tidur. Kelenjar endokrin yang berguna melepaskan hormon ke dalam aliran darah, menghasilkan hormon endokrin yang membantu dan mengendalikan suasana hati, pertumbuhan dan perkembangan tubuh, hingga memengaruhi cara kerja organ, metabolisme, serta reproduksi. Selanjutnya yaitu pemeriksaan sistem endokrin, yaitu dengan cara pemeriksaan diagnosis. Yang pertama ada CT scan otak. CT scan otak bertujuan untuk mengetahui adanya kelainan pada kelenjar hipofisis atau hipotalamus dengan gambaran pada komputer. Lalu yang kedua itu pemeriksaan darah dan urin. Pemeriksaan darah dan urin dilakukan dengan tes laboratorium dengan sampel darah dan urin milik pasien. Yang ketiga yaitu pemeriksaan diagnostik kelenjar tiroid. Pemeriksaan diagnostik kelenjar tiroid dilakukan dengan beberapa prosedur medis seperti uptake radioaktif atau RAI, T3 dan T4 serum, uptake resin, dan protein bone iodeni atau PBI. Lalu yang keempat BMR atau laju metabolisme basal. BMR bertujuan untuk mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan tubuh di bawah kondisi basal selama beberapa waktu. Lalu yang kelima, pemeriksaan diagnostik kelenjar paratiroid. Pemeriksaan diagnostik kelenjar paratiroid dapat melalui percobaan Sulkowicz.
pemeriksaan elektrokardiogram, ECG, pemeriksaan elektromiogram atau EMG. Lalu yang keenam, pemeriksaan diagnostik kelenjar pankreas. Pemeriksaan melalui pemeriksaan glukosa di mana pasien berpuasa 8-10 jam sebelum prosedur dilakukan. Yang terakhir, pemeriksaan diagnostik kelenjar adrenal. Pemeriksaan diagnostik kelenjar adrenal dilakukan dengan beberapa prosedur pemeriksaan hemokonsentrasi darah, pemeriksaan elektrolit serum atau NAK dan CI,